Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memaksa Yordania dan Mesir agar menerima rencananya. Trump memaksa Mesir dan Yordania agar menerima sebagian pengungsi Palestina dari Gaza. Donald Trump memaksa kedua negara tersebut pada Kamis 30 Januari 2025, yakni sehari seusai Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II tegas menolak rencana tersebut. They will do it. They will do it. They're going to do it. Okay, we do a lot for them and they're going to do it. حل هذه الأزمة اللي جاءت هذا الظلم التاريخي مش إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه، لا، هو أن يبقى في حل للدولتين جنبا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي وأمن وأمان للمواطن الفلسطيني. ثابت لم يتغير ولن يتغير، أكدها جلالة الملك في كل مرة تحدث فيها إزاء هذا الموضوع، أكدتها الحكومة. Terkait hal itu, analis geopolitik menganggap rencana Donald Trump tersebut sebagai upaya untuk mengusir warga Palestina. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyebut gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketidakadilan yang tidak akan didukung Mesir. Presiden Mesir mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mencapai perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara. بمناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين، وأود أن أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالبساس بالأمن القومي المصري، وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس ترامب وهو يرغب في تحقيق السلام، التوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم. Masalah Palestina kita berada dalam satu garis, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia setelah dalam forum KTT D8 di Kairo, Mesir, mengingatkan negara-negara Muslim untuk bersatu mengatasi perbedaan agar menjadi kuat dan dapat memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support. أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين، ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان وسوريا. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan ide kontroversial untuk memindahkan sejumlah besar penduduk Gaza ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan wilayah tersebut dan memberikan ruang bagi rekonstruksi. Dalam wawancara di pesawat kepresidenan, Trump mengusulkan untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza baik secara sementara maupun jangka panjang. Ia mengungkapkan bahwa pemindahan ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang lebih damai bagi warga Gaza yang telah lama menderita akibat perang. Saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun perumahan di lokasi yang berbeda di mana mereka warga Gaza mungkin bisa hidup dengan damai untuk sebuah perubahan, kata Trump, seperti dikutip dari The Guardian. Usulan ini langsung menuai kecaman, terutama dari Mesir dan Yordania yang menolak keras untuk menerima lebih banyak pengungsi Palestina. Mesir, yang telah menampung jutaan pengungsi Palestina sejak beberapa dekade lalu, menyatakan bahwa langkah seperti itu akan mengancam stabilitas nasional mereka. Selain Mesir dan Yordania, otoritas Palestina juga menolak rencana pemindahan warganya ke negara manapun. Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan pihaknya tak menerima proyek apapun yang bertujuan mengusir rakyat kami dari jalur Gaza.
Milisi Hamas selaku pihak yang mendominasi Gaza juga telah menolak keras wacana Trump dengan bersumpah akan menggagalkan rencana pemindahan itu, sebagaimana mereka selalu menggagalkan rencana serupa di masa lalu. Meski telah mendapat penolakan, Donald Trump menyatakan dirinya percaya Mesir dan Yordania akan menerima usulannya untuk menyediakan rumah bagi warga Gaza. Mereka akan melakukannya. Kami melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya, ucap Trump. Dilansir dari Al Jazeera, menurut Trump, pemindahan penduduk Gaza ke negara tetangga dapat menjadi solusi bagi kehancuran yang dialami Gaza setelah lebih dari 15 bulan serangan udara dan invasi Israel yang menewaskan puluhan ribu orang dan merusak hampir 60% dari infrastruktur Gaza. Trump berpendapat bahwa langkah ini akan memberikan kesempatan bagi Gaza untuk dibangun kembali tanpa adanya gangguan dari kekerasan yang terus berlangsung. Namun banyak yang melihat usulan ini sebagai pendekatan yang tidak adil. Mesir dan Yordania yang sudah menampung jutaan pengungsi Palestina menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima lebih banyak warga Gaza. Bagi mereka, usulan ini bukanlah solusi, melainkan langkah mundur yang hanya akan memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. Para pemimpin Palestina juga menentang keras ide ini, dengan alasan bahwa tanah Gaza adalah tanah mereka, dan mereka berhak untuk tinggal di sana. Menurut mereka, solusi yang lebih tepat adalah penghentian pendudukan dan serangan yang telah menghancurkan Gaza selama bertahun-tahun. Reaksi terhadap usulan Trump datang dari berbagai belahan dunia. Organisasi internasional seperti PBB menentang keras rencana ini, menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia. PBB menyatakan bahwa pemindahan paksa warga Gaza akan berpotensi menjadi kejahatan perang dan menekankan bahwa setiap solusi untuk masalah Palestina harus mencakup hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri di tanah kelahiran mereka. Negara-negara Eropa, termasuk Jerman, Prancis, dan Spanyol, juga mengkritik keras usulan ini. Mereka menilai bahwa pemindahan paksa tidak akan membawa perdamaian, melainkan justru memperburuk krisis pengungsi yang sudah ada di kawasan tersebut. Mereka mendesak agar solusi yang adil dan berkelanjutan ditemukan, yang memungkinkan warga Gaza untuk kembali membangun hidup mereka di tanah mereka sendiri. Sementara itu, di dalam Israel, beberapa politisi kanan menyambut baik usulan Trump. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk mengganti demografi Gaza dengan pemukim Israel. Namun, banyak yang menganggap pandangan ini berbahaya karena dapat memperburuk ketegangan etnis dan agama di wilayah yang sudah sangat terpecah ini. Sementara Trump berargumen bahwa ini adalah solusi untuk memperbaiki kondisi Gaza, banyak yang melihatnya sebagai langkah yang salah, tidak adil, dan melanggar hak asasi manusia. Dunia internasional harus bekerja untuk mencari solusi yang lebih berkeadilan dan menghormati hak-hak Palestina untuk hidup di tanah kelahiran mereka, bukan dengan mengusir mereka ke tempat lain. Pekan lalu sempat beredar berita bahwa seorang pejabat transisi pemerintahan Trump menyampaikan rencana Amerika Serikat mengirim pengungsi Gaza ke Indonesia saat berlangsung gencatan senjata antara Israel Hamas sejak Minggu 19 Januari 2025. Pernyataan tersebut menarik perhatian sejumlah media asing. Mereka ramai memberitakan Indonesia tidak tahu menjadi target relokasi penduduk Gaza oleh AS. Quotes News Network menulis artikel berjudul Jakarta Unaware of Trump Envoys Plan to Deport Gazans to Indonesia. Media Palestina itu menyoroti bantahan pejabat Indonesia atas rencana Trump mendeportasi warga Gaza ke Indonesia selama rekonstruksi pasca perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Kemenlu Roy Soemirat mengatakan pihaknya tidak menerima informasi apapun mengenai rencana Trump. Dia pun baru mendengar kabar itu. Meski tidak berencana menjadi negara tuan rumah Palestina, Indonesia disorot karena teratur menawarkan dukungan ke rakyat Palestina secara diplomatik ataupun kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza. Kesepakatan gencatan senjata juga disambut baik oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Dia berjanji akan memberikan bantuan kemanusiaan, memulihkan peran Badan Pengungsi Palestina PBB UNRWA, dan mendukung upaya rekonstruksi Gaza. Isra Tinggal 365 News memberitakan rencana relokasi berjudul Report
Trump transition team suggests relocating Gazans to Indonesia Minggu. Media asal Israel itu menyoroti rencana AS merelokasi warga Gaza ke beberapa negara, termasuk Indonesia untuk memfasilitasi upaya kemanusiaan. PBB memperkirakan lebih dari 90% bangunan tempat tinggal di Gaza rusak atau hancur. Rekonstruksi harus dilakukan dengan merelokasi sebagian besar penduduk di sana. Memindahkan penduduk Gaza juga disebut akan memastikan bantuan kemanusiaan tidak akan dicuri oleh Hamas. Meski Indonesia membantah rencana Trump, media itu menyoroti rencana Prabowo pada 2024 yang ingin mengevakuasi 1.000 korban perang Gaza untuk mendapatkan perawatan medis. Indonesia juga disebut memberi dukungan ke Palestina dengan menampung 1.000 anak Gaza yang yatim piatu akibat perang, mengirimkan kapal rumah sakit, mengelola rumah sakit di Gaza, dan menyediakan layanan medis bagi penduduk setempat. Media itu pun menyoroti kebijakan Indonesia menerima pengungsi negara-negara Arab lain, seperti Suriah dan Irak. Namun, pengungsian ini dilakukan terbatas dengan pengawasan ketat, terbatas di satu pulau, dan ada larangan bepergian ke seluruh negeri. Indonesia juga disorot karena memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia dengan sekitar 241,5 juta jiwa. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia selaras dengan Malaysia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan Prabowo saat pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia. Kami berada dengan satu garis. Kami tetap mendukung kemerdekaan Palestina, kata Prabowo, Senin, 27 Januari 2025. Prabowo mengatakan, Indonesia dan Malaysia sama-sama yakin solusi untuk konflik di Palestina adalah solusi dua negara atau yang disebut two-state solution. Ia juga mendukung gencatan senjata yang berlaku saat ini dan berharap bisa bertahan lama. Kami sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan, kata dia. Dukungan Prabowo untuk Palestina juga pernah dilontarkan ke negara-negara lain pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-11 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir pada Kamis, 19 Desember 2024. Ia mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu untuk kuat bersama membela Palestina. Sekali lagi, kita harus belajar dari situasi geopolitik yang terjadi di sekitar kita saat ini. Tanpa persatuan, tanpa mengatasi perbedaan kita, tidak bisa kuat. Kita bilang kita dukung Palestina, tapi kalau kita lemah, bagaimana kita bisa dukung Palestina? Kata Prabowo dalam KTT D8 di The New Capital President Palace, Kairo, Mesir, dikutip dari rilis resmi pada Jumat 20 Desember 2024. Sementara Anwar Ibrahim dikenal sebagai pembela vokal perjuangan Palestina. Ia pernah bergabung dalam unjuk rasa mendukung Palestina yang berlangsung besar-besaran di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa 24 Oktober 2023. Malaysia adalah negara yang sangat merdeka. Kami memutuskan apa yang benar. Kami memahami arti kebebasan. Kami bersama rakyat Palestina dalam perjuangan mereka. Kemarin, hari ini, dan besok, kata Anwar Ibrahim pada mimbar umum tersebut, dikutip dari Channel News Asia. Kenapa Trump ngotot pindahkan warga Gaza ke Mesir dan Yordania? Menurut sejumlah analis, Trump tidak benar-benar bermaksud memindahkan warga Gaza ke tempat yang lebih aman seperti yang dia katakan. Para analis melihat Trump justru ingin melakukan pembersihan etnis. Kepala Program Palestina Israel di Arab Center, Washington DC, Youssef Munayyer, mengatakan gagasan pembersihan etnis Gaza semacam ini bukan hal baru. Wacana ini sudah beredar sejak perang pecah pada Oktober 2023. Ia pun mengatakan Trump keterlaluan karena wacananya melanggar semua norma dan hak-hak dasar. Meski begitu, dia tak ingin ambil pusing usulan Trump. Trump mengatakan segala macam hal. Terkadang, itu adalah hal-hal yang serius. Terkadang, itu adalah hal-hal yang tidak dia anggap serius. Terkadang, itu adalah hal-hal yang dia dengar dalam percakapan yang dia lakukan 5 menit yang lalu, ucap Munayyer. Munayyer juga memberikan pandangannya soal penolakan yang dilakukan Mesir dan Yordania. Ia berujar penolakan itu tak cuma perihal Palestina yang mesti mendiami tanahnya sendiri,
tetapi juga terkait dengan keamanan nasional kedua negara. Ini juga mengenai masalah keamanan nasional mereka sendiri, masalah keamanan nasional eksistensial yang benar-benar tidak dapat diminimalisasi dalam diskusi ini, ujarnya. Munayar sendiri menekankan jika ingin Gaza dibersihkan dari kerusakan, hal itu membutuhkan kemauan politik dan gencatan senjata permanen, bukan pengungsian penduduk. Jika Anda ingin benar-benar memulai rekonstruksi dan menyediakan perumahan sementara serta tempat berlindung dan utilitas kepada masyarakat Gaza saat rekonstruksi berlangsung, itu tidak sama seperti pergi ke Mars, tegas Munayar.